Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan kisah-kisah inspiratif, kisah-kisah teladan dari Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab. Pada suatu hari, ketika Umar bin Al-Khattab sedang duduk bersama para sahabat dalam suatu majelis, tiba-tiba seorang berwajah murung dan diselubungi rasa lelah karena baru saja menempuh perjalanan jauh menerobos masuk ke dalam kerumunan. Sesudah sampai di tengah-tengahnya, orang itu melihat dan mendengar mereka berseru kepada salah seorang yang duduk di situ. "Wahai Amirul Mukminin!" Lantas, orang itu segera mengarahkan pandangan kepada Amirul Mukminin yang dimaksud, lalu dia berseru kepadanya, "Engkaukah yang bernama Umar? Semoga kecelakaan dari Allah menimpamu, wahai Umar." Setelah menyatakan demikian, orang itu bergegas keluar dari kerumunan tanpa merasa bersalah dan peduli terhadap perbuatannya tadi. Beberapa yang hadir pun mengikuti orang itu dengan penuh kemarahan. Namun, Umar segera memanggil dan menyuruh mereka kembali ke tempat semula. Kemudian, dalam keadaan setengah berlari, Khalifah Umar mengikuti laki-laki itu. Sementara hatinya terus bergejolak. Betapa tidak, bukankah laki-laki tersebut menyerukan, "Semoga kecelakaan dari Allah menimpa engkau, wahai Umar." Sungguh, perkataan ini bermakna bencana baginya. Bahkan yang demikian merupakan malapetaka yang tidak sanggup dibendung oleh kesabaran sebelum dia mengetahui penyebab persisnya. Hingga akhirnya Umar menemui laki-laki itu dan mengajaknya kembali ke tempat semula. Kemudian Umar bertanya, "Semoga kecelakaan dari Allah menimpaku? Mengapa kamu berkata demikian, hai saudaraku sesama orang Arab?" Laki-laki itu pun menjelaskan, "Karena para gubernur yang menjadi wakil engkau tidak berbuat adil. Bahkan mereka berbuat zalim terhadap kami rakyatnya." Umar kembali bertanya, "Siapakah gubernurku yang kamu maksud?" Laki-laki tersebut menjawab, "Gubernur engkau yang bertugas di Mesir yang bernama Iyad bin Ghanam." Sebelum mendengarkan pengaduan itu secara terperinci, Umar sudah menunjuk dua sahabatnya dan berpesan kepada mereka, Pergilah kalian ke Mesir dan bawalah Iyad bin Ghanam ke hadapanku. Tegaskan bahwa ini adalah instruksi langsung dari Khalifah Umar." Seperti itulah sikap seorang yang kuat dan pemberani sejati yang mampu memecah kekuatan, menghalau bahaya, dan mencegah kelancangan. Jika Anda ingin melihat orang ini seperti burung yang dihantam hembusan angin topan, cukup serukan kepadanya, "Tidakkah kamu bertakwa kepada Allah, wahai Umar?" Dari situlah Anda akan menyaksikan seorang manusia yang tangan kirinya kaku, sedangkan kitab catatan amalnya telah terbentang di hadapan kedua mata, dan seluruh alam bergema saat mendengarnya. Demikianlah kondisi kita kelak hingga terdengar seruannya. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Quran Surat Al-Isra ayat 14. Sikap tawadu senantiasa melekat dalam diri Umar bin Al-Khattab. Oleh sebab itulah dia memilih mendekati laki-laki tersebut dan meminta penjelasan daripada meraup kenikmatan dunia. Dan dinukilkan bahwasanya sesaat sebelum wafatnya, Umar meminta tolong kepada anaknya, Abdullah bin Umar, "Wahai Abdullah, angkatlah kepalaku dari bantal ini dan rebahkanlah ia di atas tanah. Mudah-mudahan Allah melihatku, lalu semoga dia mengasihaniku." Zaid bin Sabit pernah melihat Khalifah Umar bin Al-Khattab memanggul sebuah kirbah. Kirbah itu sebuah bejana. Memanggul sebuah kirbah di pundaknya. Di tengah-tengah orang banyak, serta merta Zaid berseru, "Wahai Amirul Mukminin!" Umar balik berseru, "Jangan berkomentar, aku akan menceritakan kepadamu nanti." Kemudian Zaid bertutur, "Aku pun ikut bersama Umar hingga dia menuangkan air dalam kirbah
di rumah seorang nenek tua. Setelah itu, kami kembali ke rumah Umar, lalu aku bertanya perihal perbuatannya tadi. Umar menjelaskan, sesudah kamu beranjak dari rumahku, utusan dari Romawi dan Persia datang menemuiku. Mereka lalu berkata, betapa agungnya engkau, wahai Umar. Semua orang berkumpul untuk mendapatkan ilmu, keutamaan, dan keadilan engkau. Ketika mereka pergi dari hadapanku, diri ini dihinggapi rasa uzub yang biasa dialami manusia. Karena itulah aku memperlakukan diriku dengan membuat demikian. Umar bin Al-Khattab selalu bertanya kepada setiap orang yang ditemuinya dengan raut wajah cemas dan serius. Katakanlah kepadaku demi Rabbmu, dan jangan berbohong. Bagaimana pendapatmu tentang Umar? Apakah menurutmu Allah akan meridhoiku? Apakah menurutmu aku tidak takut kepada Allah dan Rasul-Nya dalam mengurusi kalian? Anas bin Malik mengisahkan, pada suatu hari aku mendengar Umar bin Al-Khattab mengatakan sesuatu, yakni ketika aku keluar bersamanya hingga ia masuk ke dalam suatu kebun. Di kebun itu aku mendengarnya berkata, Umar adalah Amirul Mukminin. Bagus, bagus. Demi Allah, wahai Ibnu Khattab, hendaknya kamu benar-benar bertakwa kepada Allah. Jika tidak, niscaya Allah akan mengazabmu. Abdullah bin Amir bin Rabi'ah pernah mengisahkan, aku menemani Umar bin Al-Khattab pergi haji dari Madinah ke Makkah hingga kami kembali lagi ke Madinah. Selama dalam perjalanan haji tersebut, Umar tidak pernah mendirikan kemah atau tenda yang bisa digunakan untuk berteduh. Akan tetapi dia hanya meletakkan kain bajunya di atas pohon lalu berteduh di bawahnya. Selanjutnya kita akan menceritakan tentang keadilan dan kepedulian Khalifah Umar bin Al-Khattab terhadap rakyatnya. Keadilan dan kepedulian Khalifah Umar bin Al-Khattab terhadap rakyatnya dapat dijumpai di lorong-lorong sejarah manusia, khususnya sejarah kaum muslimin, dan kita akan bergabung sesaat bersama saksi bisu peradaban umat ini. Kita mengambil pelajaran dari peristiwa yang tertulis sebagai ganti peristiwa nyata yang sudah terlewat. Sungguh, sebagian peristiwa sejarah kehidupan Umar yang ditulis oleh sejarawan hampir tidak berbeda dengan kenyataan sebenarnya, kecuali dalam hal luputnya seorang pahlawan dari pandangan mata. Marilah kita jajaki sebagian peristiwa tersebut. Di antaranya adalah peristiwa yang terjadi pada tahun pacaklik, yaitu tahun kelaparan yang mematikan di kota Madinah. Pada suatu hari kala itu, Umar bin Al-Khattab menyuruh seorang menyembelih seekor unta agar dagingnya bisa dibagi-bagikan kepada penduduk Madinah. Kemudian orang-orang memisahkan bagian yang paling enak dari hewan sembelihan itu untuk diberikan kepada Umar. Hingga pada makanan yang dihidangkan, Umar mendapati punuk dan hati unta tersedia di hadapannya. Keduanya adalah menu terenak yang terdapat pada makanan itu. Umar pun bertanya, dari mana ini? Seorang menjawab, dari unta yang disembelih hari ini. Umar lantas berkata sambil menyingkirkan makanan itu, bagus, bagus. Akulah penguasa terburuk jika aku menyantap daging yang enak ini sedangkan orang banyak memakan tulangnya. Maka Umar memanggil pelayannya yang bernama Aslam. Saya berseru, angkat nampan berisi punuk dan hati unta ini, lalu berikan aku roti kering dan minyak samin. Suatu ketika, Umar bin Al-Khattab menerima hadiah dari salah seorang gubernurnya di wilayah kekuasaan Islam, yakni berupa manisan. Manisan tersebut tersimpan di dalam wadah. Sebelum hadiah tersebut diterima, dia bertanya kepada pembawanya, apa ini? Utusan itu menjawab, ini adalah manisan buatan penduduk Azerbaijan, Khalifah. Umar pun mencicipi manisan itu dan dia mengecap cita rasa yang nikmat pada manisan tadi. Umar kembali bertanya, apakah semua muslim di sana memakan manisan ini? Utusan itu menjawab, tidak, karena manisan ini termasuk makanan yang istimewa. Maka Umar pun menutup rapat wadah manisan tersebut. Dia kemudian berkata kepadanya, di mana untamu? Bawalah.
dan kembalikanlah makanan ini kepada Utbah bin Farqad. Kemudian sampaikanlah kepadanya pesan dari Umar berikut. Bertakwalah kepada Allah dan kenyangkanlah kaum muslimin dengan makanan yang mengenyangkanmu. Masya Allah. Al-Ustadz Khalid Muhammad Khalid dalam kitabnya Khulafa'ur Rasul berkomentar tentang sikap Umar di atas. Sosok hakim atau pemimpin umat seperti ini tidak akan kita temukan berada di posisi terdepan suatu rombongan, tidak pula di muka iring-iringan, kecuali jika terdapat bahaya yang mengancam mereka. Ketika tidak ada bahaya yang mengancam, dia akan selalu berada di situ, yaitu di tempat duduknya yang paling belakang dan di barisan yang paling akhir. Tidaklah posisi demikian diambilnya, melainkan untuk menjaga rombongan tersebut dan demi memastikan bahwa jika terdapat banyak kenikmatan yang diperoleh, dia tidak akan menerimanya sebelum nikmat-nikmat itu dirasakan semua peserta rombongan secara merata. Peristiwa lainnya pernah terjadi di dalam keluarga Umar bin Al-Khattab sendiri. Andai saja kita menyaksikan bagaimana Khalifah Umar mencela anaknya, Abdullah, pastilah kita akan teragum-tagum. Padahal Abdullah bin Umar termasuk sahabat terkemuka yang menjadi teladan dalam kewara'an, kezuhudan, dan ketakwaan. Abdullah benar-benar mengikuti jejak ayahnya Umar dan tidak pernah menghiasi dirinya dengan sifat keburukan. Hampir setiap waktu tatkala melihat putranya ini mencoba mencicipi kenikmatan dunia yang rendah, Umar mesti berseru kepadanya, "Apakah statusmu sebagai anak Amirul Mukminin menjadikanmu boleh memakan daging, sementara orang lain hidup dalam kesulitan, sehingga hanya sanggup memakan roti kering dan garam atau roti kering dan minyak?" Pada suatu hari, Umar berkeliling di pasar untuk melakukan inspeksi. Kemudian dia melihat seekor unta yang amat gemuk. Pertumbuhannya dan postur tubuhnya terlihat berbeda dengan unta-unta lainnya. Umar lantas bertanya kepada orang-orang yang ada di situ, "Unta milik siapakah ini?" Mereka menjawab, "Milik Abdullah bin Umar." Mendengar nama anaknya tersebut, Umar langsung gemetar seolah-olah kiamat yang sedang terjadi. Umar pun berseru, "Milik Abdullah bin Umar? Bagus sekali wahai Ibnu Umar." Setelah menyatakan demikian, Umar pun lalu mengutus beberapa orang untuk mencari putranya itu. Tidak lama kemudian, Abdullah bin Umar datang sambil berlari-lari kecil. Ketika Ibnu Umar telah sampai di hadapan ayahnya, Umar langsung menarik jambang kumisnya seraya bertanya, "Unta apa ini, hai Abdullah?" Ibnu Umar menjawab, "Sebelumnya unta ini berbadan kurus. Aku pun lalu membelinya. Lalu aku mengirimkannya ke tempat pengembalaan hingga dapat kujual nanti. Aku berharap mendapat keuntungan seperti yang juga diharapkan kaum muslimin." Mendengar jawaban tersebut, Umar berkomentar dengan nada marah, "Ketika melihat untamu ini, orang-orang akan menyerukan, Gembalakanlah unta Ibnu Umar ini. Berilah minum unta milik anak Amirul Mukminin. Demikianlah cara kamu menggemukkan untamu hingga melipat gandakan keuntunganmu, hai anak Amirul Mukminin." Selanjutnya dengan nada tinggi Umar menyerukan, "Wahai Abdullah bin Umar, ambillah modal awal usahamu ketika membeli unta ini pertama kali. Kemudian masukkanlah keuntungan penjualanmu ke Baitul Mal kaum muslimin." Sungguh fenomena di atas itu hampir tidak disadari dan dipedulikan oleh kebanyakan manusia. Namun bagi Umar bin Al-Khattab, perilaku anaknya itu begitu mengagetkan dan membuat jiwanya terusik. Sejak peristiwa unta milik putra khalifah ini, Umar mengumpulkan hal-hal lain yang serupa dan mirip sehingga dapat dikiaskan dengannya. Alhasil, Umar pun kemudian menyusun undang-undang atau hukum yang melarang perbuatan-perbuatan tersebut. Sekarang, mari kita tengok sekilas peristiwa berikut ini. Pada hari-hari menjelang akhir hayatnya, Umar bin Al-Khattab masih memiliki janji pribadi untuk berkeliling ke seluruh penjuru negeri guna memeriksa keadaan kaum muslimin dan menanyakan kabar mereka. Maka suatu ketika dia bertanya kepada para sahabatnya, "Jika aku masih hidup, insya Allah
aku akan berkeliling mengunjungi rakyatku selama setahun. Aku tahu bahwa masih banyak kaum muslimin yang kebutuhannya tidak dipenuhi oleh wakilku. Sementara penguasa mereka, yakni wakilku itu, tidak memberitahuku kebutuhan-kebutuhan tersebut. Di sisi lain, mereka juga tidak dapat menemuiku secara langsung. Aku berencana akan bertolak ke Syam dan tinggal selama 2 bulan di sana. Kemudian tinggal di Jazirah Arab selama 2 bulan, kemudian tinggal di Mesir selama 2 bulan, kemudian tinggal di Bahrain selama 2 bulan, dan kemudian tinggal di Kufah selama 2 bulan, hingga kemudian tinggal di Basrah selama 2 bulan. Demi Allah, tahun ini adalah tahun yang terbaik untuk merealisasikan semua itu. Akan tetapi, ternyata takdir tidak mendukung keinginannya dan tidak memberinya kesempatan untuk menunaikan janji pribadi tersebut. Sebelum dilanjutkan, saya perlu menyampaikan bahwa pencantuman peristiwa-peristiwa sejarah Khalifah Umar bin Al-Khattab di sini sengaja ditulis secara tidak berurutan. Tujuannya tidak lain supaya kita benar-benar bisa melihat kilasan cahaya tokoh umat yang mulia ini dari seluruh aspek kehidupannya. Kini saatnya kita beralih ke peristiwa lain. Umar bin Al-Khattab pernah didatangi tamu yang terdiri atas beberapa delegasi dari Hims. Lalu Umar menanyakan perihal wali kota mereka, yakni Abdullah bin Khurt. Mereka lantas menjawab, Abdullah seorang wali kota yang baik seandainya tidak membuat rumah mewah untuk diri sendiri. Mendengar jawaban demikian, Umar berseru, rumah mewah? Apakah dengannya dia menyombongkan diri kepada orang-orang? Bagus sekali Ibnu Khurt. Setelah itu, Umar segera mengirim utusan yang menemui Abdullah bin Khurt, dan sebelumnya dia berpesan kepada utusan itu, datangilah rumahnya, lalu bakarlah pintunya, lalu bawalah Abdullah bin Khurt ke hadapan Amirul Mukminin. Tidak lama berselang, utusan itu kembali menghadap Umar sambil membawa Abdullah bin Khurt, wali kota Hims. Namun, selama 3 hari sejak kedatangannya itu, Umar tidak mau menemuinya. Pada hari keempat, Umar baru bersedia menemuinya dan memilih tempat bernama Hiroh sebagai lokasi pertemuannya. Hiroh adalah tempat-tempat unta-unta dan kambing-kambing sedekah di karantina. Dan hampir saja Ibnu Khurt menolak untuk bertemu di tempat ini, sehingga Umar menyuruh dia menanggalkan pakaian mewahnya, lalu menyuruhnya untuk mengenakan pakaian penggembala. Umar lantas berkata, pakaian ini lebih baik daripada yang dikenakan ayahmu. Selanjutnya, Umar memberikan tongkat kepadanya sambil berkata, tongkat kayu ini lebih baik daripada tongkat yang digunakan ayahmu untuk menggiring kambingnya. Lantas Umar mengisyaratkan dengan tangannya ke arah sekawanan unta, lalu dia berseru, ikutilah dan gembalakanlah unta-unta ini, wahai Abdullah. Beberapa waktu kemudian, Umar memanggilnya dan berseru dengan nada agak mencerca. Apakah aku mengirimmu ke Hims untuk memperkaya diri atau membangun rumah mewah? Kembalilah pada pekerjaanmu sebagai wali kota Hims, tapi jangan berulah lagi. Tidakkah Anda melihat bahwa seakan-akan kita sedang dihadapkan pada sebuah legenda? Bahkan andaipun itu benar-benar legenda, tetap saja sulit untuk dipercaya. Maka sungguh merupakan kemujuran bagi manusia, kisah sahabat Nabi ini, Umar bin Al-Khattab, bukanlah legenda. Cerita-cerita mengenai peristiwa yang dialami Umar adalah kenyataan hidup yang melintasi batas waktu dan meliputi semua tempat. Perjalanan hidupnya termasuk hidayah dari Allah untuk sekalian umat, sehingga seakan-akan dia berfirman kepada mereka, berusahalah menempuh jalan hidup seperti ini. Iyas bin Salamah mengisahkan, suatu ketika Umar bin Al-Khattab berjalan di pasar sambil membawa alat pemukulnya. Kemudian ia bertemu dengan Kul yang saat itu sedang berdiri tengah jalan. Lantas dia memukulku pelan yang mengenai ujung pakaianku seraya berkata, menjauhlah dari tengah jalan ini agar orang-orang bisa lewat. Setahun setelah itu, Umar menemuiku dan ia bertanya, wahai Ibnu Salamah, apakah kamu ingin menunaikan haji? Aku menjawab, tentu saja. Maka Umar memegang tanganku dan menuntunku ke rumahnya. Sesampainya di sana, Umar memberiku uang sebesar 600 dirham seraya berkata, gunakan uang ini selama perjalanan hajimu.
dan anggaplah ini sebagai ganti pukulan yang pernah kulakukan terhadapmu." Aku pun berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya aku sudah tidak ingat lagi perkara tersebut." Umar menanggapi, "Sebaliknya aku tidak bisa melupakannya hingga kini." Peristiwa-peristiwa lain yang dialami oleh Umar bin Al-Khattab berlimpah ruah dan melintas cepat di benak saya. Hal tersebut membuat pena yang terus saya pegang ini bingung. Kisah terkait manakah yang akan saya pilih dan peristiwa apa yang mesti dinukilkan. Karena itulah saya pun membiarkan tangan pemegang pena tersebut memilihnya secara acak. Dari Maula Utsman bin Affan, ia pernah menuturkan, "Ketika aku sedang bersama Utsman sambil membawakan barang miliknya di sebuah tempat bernama Aliyah, yaitu pada hari yang terik hingga hampir-hampir hawa panasnya dapat melelehkan gunung-gunung. Tiba-tiba aku melihat seorang lelaki menggiring 2 ekor anak unta yang masih kecil. Lalu Utsman berkomentar, tidakkah sebaiknya ia tinggal di Madinah saja sampai hawa ini menyejuk? Laki-laki itu pun mendekat dan terlihat olehku dia memakai penutup kepala dengan libatan selendangnya. Sepertinya aku mengenal laki-laki ini, dan rupanya dia adalah Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab." Maka Utsman pun segera melepas penutup tudung kecil di kepalanya yang dipakai sebagai pelindung dari sengatan hawa panas seraya bertanya, "Siapa yang menyuruh engkau keluar pada saat seperti ini, wahai Amirul Mukminin?" Umar menjawab, "2 anak unta kecil dari harta sedekah ini keluar dari karantinanya, dan aku khawatir keduanya hilang sehingga kelak Allah akan bertanya kepadaku tentang mereka." Masya Allah. Utsman lalu berkata, "Silahkan engkau pergi ke tempat yang ada air dan teduh. Biarkanlah kami yang menangani masalah 2 unta tersebut." Namun Umar malah berseru, "Kembalilah ke tempat berteduhmu, wahai Utsman." Utsman berkata lagi, "Kami memiliki orang yang bisa menangani masalah ini, wahai Amirul Mukminin." Umar tetap menyerukan, "Kembalilah ke tempat berteduhmu, wahai Utsman." Sudah berkata demikian, Umar meneruskan perjalanannya, sementara hawa panas terus membakar gurun. Pada suatu hari, Umar bin Al-Khattab naik ke atas mimbar dan berpidato, "Wahai segenap kaum muslimin, apa yang akan kalian ucapkan jika aku memalingkan wajahku ke arah dunia seperti ini?" Seorang laki-laki langsung menerobos di antara kerumunan orang banyak, dan sambil mengacungkan lengannya yang membentuk seperti pedang tajam yang tipis, dia berseru, "Aku akan berucap dengan pedang ini." Umar bertanya kepada laki-laki itu, "Apakah ucapanmu itu ditujukan khusus untukku?" Laki-laki itu menjawab, "Ya, ucapanku ini ditujukan khusus untukmu." Raut kebahagiaan Umar pun memancar dari wajahnya, hingga dia menyatakan, "Semoga Allah merahmatimu. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan di antara kalian seseorang yang berani meluruskan penyimpanganku." Sikap yang ditunjukkan sebagai kaum mukminin tersebut bukanlah pertunjukan kosong belaka. Sebab Umar lebih kuat dan lebih dapat menjaga amanah daripada sekedar mencari perlindungan diri dalam situasi semacam ini. Sesungguhnya sikap demikian adalah etika pribadi muslim sejati dan gerak hati yang spontan dan tulus. Di balik sikapnya ini, Umar berharap bisa mencapai kebenaran dan ketentraman hakiki bagi semua rakyatnya, yaitu dengan cara memutuskan suatu hukum tanpa memandang orang kulit, hitam ataupun putih. Dalam perjalanannya di dekat Rauha, Umar bin Al-Khattab mendengar suara seorang pengembala dari arah gunung. Kemudian dia berbelok menuju lokasi pengembalaan itu. Setelah mendekati lokasinya, Umar lalu berseru, "Hai pengembala kambing! Hai pengembala kambing!" Pengembala itu pun menjawab panggilan sang khalifah. Maka Umar berkata, "Aku melewati tempat yang lebih subur daripada tempat ini tadi. Ketahuilah, setiap pengembala akan diminta pertanggungjawaban terhadap hewan yang digembalakannya." Masih ingatkah Anda kisah seorang yang datang dari tempat jauh, yakni dari Mesir, dan hendak meminta tolong kepada Amirul Mukminin? Orang itu adalah warga Mesir yang dipukul anak penguasanya, yang saat itu dijabat oleh Am bin Al-As. Orang itu mengadu, "Wahai Amirul Mukminin, aku datang untuk meminta pertolongan engkau. Sesungguhnya Muhammad bin Am telah memukulku hanya karena aku mengunggulinya ketika dia mengajakku untuk berlomba lari. Muhammad memukul punggungku dengan cemeti sambil berkata, 'Rasakan ini.'
Aku ini adalah anak penguasa terhormat. Anas bin Malik, sahabat ini hadir di tempat itu dan menyaksikannya langsung bertutur, "Demi Allah, Umar tidak meminta orang tersebut bercerita panjang lebar lagi, namun dia segera berseru, 'Duduklah.' Selanjutnya, Umar menulis surat kepada Am yang berisi, 'Jika surat ini sampai kepadamu, datanglah kepadaku. Ikutkan pula anakmu, Muhammad, bersamamu. Temuilah Umar, demi Allah.' Am benar-benar datang dengan memakai sarung dan selendang. Umar pun lantas mencari-cari anak Am yang bernama Muhammad. Rupanya dia berada di belakang ayahnya. Lalu Umar bertanya kepada ajudannya, di mana warga Mesir yang mengadu karena pernah dipukul Muhammad itu? Lalu orang itu menyahut, "Aku di sini ya Umar, ya Amirul Mukminin." Maka Umar menyuruhnya, "Ambillah pemukul, lalu pukulkan alat itu kepada anak penguasa terhormat ini." Orang itu pun memukul anak Am hingga melukainya. Orang itu terus memukulnya hingga kami berharap dia menghentikan pukulannya, karena telah berkali-kali memukul anak Am. Sedangkan Umar telah berseru, "Pukulah anak penguasa terhormat ini." Bahkan setelah itu Umar menambahkan, "Perjelaslah suara pukulan itu agar terdengar oleh telinga Amr. Demi Allah, orang itu tidak memukulnya Muhammad, melainkan karena ayahnya seorang penguasa." Tidak lama berselang, warga Mesir itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, aku kira aku sudah cukup, dan sungguh luka sakit hatiku sudah terobati. Aku telah memukul orang yang memukulku." Umar pun menegaskan, "Demi Allah, andaikan kamu memukul dia lagi, kami tidak akan memisahkan kalian berdua hingga kamu sendiri yang ingin menghentikannya." Setelah berkata demikian, Umar berpaling kepada Amr lalu bertanya, "Sejak kapan kamu memperbudak manusia, padahal mereka dilahirkan oleh ibu mereka dalam keadaan merdeka?" Selanjutnya Umar berpaling kepada warga Mesir tadi seraya berkata, "Pulanglah dengan tenang, dan jika terjadi sesuatu denganmu setelah peristiwa ini, kirimilah aku surat." Rasanya tidak perlu lagi mengomentari kisah tersebut, karena penukilannya sudah lebih dari cukup untuk dibahas lebih lanjut. Keadilan Umar pada masanya menyentuh berbagai kalangan, menjangkau secara luas, hingga sampai ke kalangan Ahlul Ribat. Ahlul Ribat itu adalah penjaga benteng. Hingga sampai ke kalangan Ahlul Ribat di benteng-benteng mereka, juga terhadap kaum muslimin lainnya dimanapun mereka berada. Bahkan keadilan sang khalifah menjangkau orang-orang yang sudah lanjut usia dan para janda. Dalam hal ini Umar pernah menyatakan, "Jika Allah mengabulkan tekadku, maka aku akan membuat janda-janda di wilayah Irak tidak butuh lagi kepada seorang khalifah setelahku selama-lamanya." Diriwayatkan bahwa pada masa kekhalifahan Umar bin Al-Khattab, bumi pernah berguncang hebat. Kemudian Umar memukul bumi dengan alat memukulnya seraya berseru, "Celakalah kamu, bukankah aku sudah berbuat adil terhadapmu?" Gambaran umum peristiwa bersejarah. Pada masa kekhalifahan Umar bin Al-Khattab, banyak pekerjaan mulia yang terlaksana. Melalui kedua tangannya, Allah Azza wa Jalla menaklukkan dua imperium besar, Persia dan Romawi. Di masanya pula, pembebasan wilayah-wilayah berkembang pesat. Sepanjang perjalanan untuk berjihad, pasukan-pasukannya dimahkotai dengan kemenangan. Bendera kejayaan mereka selalu berkibar. Panji kemenangan tidak juga pernah terlipat. Semua diupayakan guna menyebarkan akidah tauhid serta menebarkan prinsip-prinsip kebaikan, keadilan, dan rahmat kepada segala penjuru negeri. Kemudian pada tahun 14 Hijriah, seluruh wilayah Damaskus berhasil dibebaskan oleh pasukan muslimin, baik melalui perdamaian maupun kekerasan. Pada waktu itulah Umar bin Al-Khattab menjamaahkan salat tarawih. Ekspansi Islam terbesar kedua. Pembebasan atau ekspansi wilayah pada masa Umar bin Al-Khattab dimulai dari penyerangan ke kubu Persia. Dalam perang-perang di dalamnya, pasukan muslim berhasil membebaskan kembali sebagian wilayah serta melakukan perluasan wilayah dengan menaklukkan negeri-negeri yang dikuasai Persia. Sebagaimana telah diuraikan, pembebasan Islam dimulai sejak akhir masa kekhalifahan Abu Bakar.
kaum muslimin banyak meraih kemenangan dalam konfrontasi dengan pasukan Persia, dan mereka berhasil menguasai banyak negeri yang sebelumnya dikuasai oleh para wakil Kisra-nya. Dan panglima pasukan muslim yang diarahkan menuju Persia adalah Khalid bin Al-Walid. Ketika diminta untuk memimpin kaum muslimin menuju Romawi di negeri Sam, Khalid menyerahkan komando di Irak kepada Al-Mutsana bin Harisah Asy-Syaibani sesuai instruksi Khalifah Abu Bakar. Khalid meninggalkan setengah pasukannya dan membawa setengahnya lagi untuk membantu pasukan kaum muslimin yang sedang berperang dengan pasukan Romawi. Mengetahui hal itu, Kisra Persia segera mengerahkan pasukan secara besar-besaran untuk mengusir orang-orang Arab dari negeri yang pernah mereka kuasai itu. Al-Mutsana pun bertempur dengan mati-matian mempertahankan wilayah-wilayah yang sudah dikuasai tersebut. Namun apa daya, karena tidak mampu lagi bertahan, dia bersama pasukannya mundur ke perbatasan. Al-Mutsana kembali ke Madinah guna menghadap Abu Bakar dan menceritakan situasi genting yang sedang terjadi, seraya meminta Abu Bakar supaya mengirimkan bala bantuan. Tibanya di sana, Al-Mutsana mendapati Abu Bakar sudah berada pada akhir hayatnya. Maka Abu Bakar berwasiat kepada Umar bin Al-Khattab agar memberi bantuan kepada pasukan Al-Mutsana. Umar segera melaksanakan wasiat Abu Bakar. Dengan sigap, Umar mengumpulkan prajurit muslim untuk menyerang Persia, seperti disinggung sebelumnya, hingga berjumlah 5.000 personil di bawah komando Abu Ubaid bin Mas'ud As-Saqafi. Selanjutnya, Al-Mutsana kembali ke medan perang dan diikuti oleh Abu Ubaid dan pasukannya. Kedua pasukan muslim ini pun bertemu di Hirah, lalu mereka menyerbu pasukan Persia dari segala penjuru. Pihak Persia sendiri mengangkat Bawarin sebagai komando pasukan. Bawarin inilah yang meminta bantuan untuk memperkuat dan mempertahankan daerah kekuasaannya kepada Rustam, panglima tertinggi pasukan Persia. Rustam lantas menulis surat kepada setiap kepala kampung Sawad agar memerintahkan penduduknya untuk ikut dalam berperang melawan kaum muslimin. Rustam menyusupkan seorang utusan ke daerah-daerah tersebut untuk memobilisasi penduduk masing-masing supaya mau ikut berperang. Hingga akhirnya penduduk di daerah itu, serta dari daerah yang terletak di dataran tinggi Sungai Efrat, sampai daerah-daerah yang berada di dataran rendah, mereka semua bersedia angkat senjata dalam melawan pasukan muslim. Pasukan Persia yang dipimpin panglima perang kenamaan bernama Jaban lantas bergabung dengan pasukan Bawarin di Namarik. Kemudian pasukan muslim bertemu mereka di wilayah tersebut hingga pertempuran hebat antara kedua belah pihak tidak bisa dielakkan lagi. Dalam perang tersebut, kaum musliminlah yang menang. Sebaliknya pasukan Persia hancur dan panglima mereka Jaban pun ditawan. Oleh karena itulah perang ini disebut juga dengan Perang Namarik. Bukti yang menunjukkan toleransi kaum muslimin yang tinggi dan watak mereka yang selalu memenuhi janji terlihat dalam peristiwa berikut. Sebagian kaum muslimin mengisyaratkan kepada Abu Ubaid untuk membunuh Jaban tanpa mempedulikan jaminan keamanan yang diberikan seorang muslim yang menawarkannya. Akan tetapi Abu Ubaid menjawab dengan tegas, "Aku takut kepada Allah jika membunuh seorang yang sudah diberi jaminan keamanan oleh seorang muslim. Sesungguhnya kaum muslimin seperti satu tubuh, apa yang dilakukan sebagian mereka, maka ini berlaku bagi semuanya." Lalu Abu Ubaid memutuskan untuk membebaskan Jaban. Seusai perang Namarik, terjadilah perang Safatiyah, yakni diambil dari nama sebuah tempat di dekat Skur. Pada perang ini, pasukan Persia lagi-lagi dapat dikalahkan oleh pasukan Muslim. Ketika itu, pasukan Persia dipimpin seorang panglima yang bernama Elzalinus. Perang Jiz atau Perang Marwahah tahun 13 Hijriah. Berita-berita mengenai kekalahan Persia di berbagai wilayah membuat panglima tertinggi pasukan kafir, Rustam, cemas. Maka dari itu, Rustam bertanya kepada para pengikutnya, "Menurut kalian, siapakah orang Azam atau keturunan Persia yang paling tangguh hingga dapat melawan orang-orang Islam?" Mereka menjawab, "Bahman Jadzawai atau yang populer disebut Zul Hazib."
Rustam pun kemudian menginstruksikan kepada Bahman untuk menyerang pasukan Arab Muslim bersama El-Jalinus. Sebelumnya Rustam berpesan kepada Bahman, jika El-Jalinus kalah lagi kali ini, penggalah lehernya. Kemudian Rustam menyerahkan bendera kekaisaran Persia dan bendera Kisra, yang lebih dikenal dengan sebutan Durfusi Kabiyan, kepada Bahman. Setelah itu, Bahman berangkat ke suatu wilayah bernama Kashun Nadhib yang terletak di tepi timur sungai Efrat. Pada saat yang sama, Abu Ubaid As-Saqafi juga bergerak ke wilayah Marwalah yang terletak di tepi sungai Efrat lainnya di dekat Kufah. Dengan demikian, pasukan Persia berada di tempat yang strategis untuk melancarkan serangan ke basis pertahanan pasukan muslimin, sehingga menghambat pergerakan kaum muslimin dalam upaya menyerang Madain, ibu kota Persia. Pada saat itu, Panglima pasukan Persia, Bahman, mengirim surat kepada Abu Ubaid, Panglima pasukan muslim, yang isinya, "Kalian menyeberang ke tempat kami atau kami yang menyeberang ke tempat kalian." Abu Ubaid lalu bermusyawarah dengan pasukannya sebagaimana telah diperintahkan Khalifah Umar. Mayoritas prajurit menyarankan agar tidak menyeberang sungai dan membiarkan pasukan Persia yang menyeberanginya. Namun, Abu Ubaid menolak saran tersebut seraya berseru, "Tidak seharusnya mereka lebih berani mati daripada kita." Kemudian, Abu Ubaid memerintahkan kaum muslimin membuat jembatan darurat sebagai penghubung antara daratan dan kapal-kapal mereka. Jembatan itu lalu dilalui hingga pasukan muslim tiba di tempat yang tidak strategis sehingga sulit untuk mundur ataupun bergerak dengan leluasa. Tanpa menunggu lama, perang hebat pun berkecamuk antara pasukan muslim dan pasukan Persia. Pada mulanya, kaum muslimin mendominasi peperangan dan menewaskan lebih dari 6.000 personil pasukan Persia. Akan tetapi, kuda-kuda pasukan muslimin tiba-tiba lari meninggalkan penunggangnya ketika pasukan gajah Persia menyerbu. Abu Ubaid dan pasukan berkuda lainnya terpaksa turun dan berjalan kaki untuk menghadapi pasukan besar ini. Walaupun demikian, kaum muslimin dapat memukul mundur pasukan itu setiap kali diserang. Abu Ubaid lantas berseru agar mengincar gajah-gajah tersebut, yakni dengan memutuskan sabuk-sabuk mengikat pelana yang melekat di badannya. Setelah sabuk-sabuk tersebut diputuskan, tentara yang berada di atas gajah-gajah itu pun berjatuhan. Sementara Abu Ubaid berusaha mengincar gajah besar berwarna putih yang ditunggangi pemimpin pasukan gajah itu. Namun, sesudah memotong sabuk gajah ini, Abu Ubaid tergelincir hingga terinjak dan syahid seketika. Kaum muslimin terguncang setelah menyadari gugurnya komandan mereka. 7 orang dari Bani Saqib segera memegang panji pasukan muslimin menggantikan Abu Ubaid sebagaimana diamanatkan sebelumnya, dan mereka bertumpuk habis-habisan hingga gugur. Selanjutnya, Al-Mutsana bin Harithah memegang panji tersebut. Melihat keunggulan pasukan Persia, dia memutuskan mundur untuk sementara bersama kaum muslimin sampai dapat mengatur kembali barisan pasukannya. Akan tetapi, sebagian besar prajurit muslimin sudah lari meninggalkannya. Karena itulah, Abdullah bin Mursyid As-Saqafi memutuskan jembatan penghubung yang ada di situ seraya berseru, "Wahai kaum muslimin, gugurlah kalian seperti gugurnya pemimpin kalian atau kalian memperoleh kemenangan dari pertempuran ini." Namun, seruan tersebut justru memperkeruh suasana. Di samping kaum muslimin terlanjur patah semangat sehingga keadaan saat itu semakin parah. Banyak dari mereka yang nekat lari menuju tepi sungai Efrat guna menyelamatkan diri begitu melihat pasukan-pasukan Persia bergerak maju. Meskipun begitu, Al-Mutsana dan beberapa penunggang kuda tetap melindungi prajurit-prajurit muslimin yang mundur sampai jembatan tadi diperbaiki kembali. Jumlah prajurit kaum muslimin yang gugur dalam perang ini sekitar 4.000 orang, termasuk yang tenggelam di sungai Efrat. 2.000 orang diantaranya melarikan diri ketika perang, dan sekitar 3.000 orang tetap bertahan. Sementara itu, prajurit yang tewas di pihak Persia kurang lebih berjumlah 6.000 prajurit. Sebenarnya Bahman ingin sekali mengajar pasukan muslim yang mundur, namun dia mendengar kabar bahwa sebagian pasukan Persia telah melakukan kudeta terhadap Rustam. Akhirnya dia terpaksa kembali ke Madain, ibu kota Persia, dan kejadian ini adalah karunia dari Allah Azza wa Jalla yang diberikannya kepada kaum muslimin pada kondisi genting. Faktor kekalahan yang menimpa kaum muslimin dalam perang Jis disebutkan
keputusan Abu Ubaid yang menyelisih pendapat mayoritas prajurit. Komandan pasukan muslim ini lebih memilih maju menyeberang menuju pasukan Persia dengan modal keberanian, gairah jihad, dan semangat berperang bangsa Arab tanpa membaca situasi secara bijaksana dan tanpa strategi yang matang. Faktor lainnya adalah sikap terburu-buru Abdullah bin Mursyid dalam memutus jembatan penghubung dengan alasan mempertahankan keberanian dan semangat juang pasukan yang hampir sirna karena ketakutan. Pemutusan jembatan tidak pula berdasarkan pemikiran yang matang, sehingga hal itu malah menghalangi kaum muslimin yang ingin mundur dan menyelamatkan diri ke kapal-kapal mereka. Kekalahan ini begitu membekas dalam diri Khalifah Umar bin Al-Khattab, begitu juga Al-Mutsana bin Harisah, panglima perangnya, terlebih lagi ketika mengetahui jumlah prajurit muslim yang tersisa di Irak tinggal sedikit. Dengan jumlah tersebut, mereka tidak mungkin dapat mempertahankan diri dan menjaga wilayah-wilayah di Persia yang sebelumnya sudah dikuasai. Kendatipun demikian, Umar berusaha menyikapi kekalahan itu dengan bijaksana dan menjadikannya sebagai pelajaran berharga. Sikap demikian terlihat saat Umar berusaha mengembalikan kepercayaan diri kaum muslimin yang lari pada perang Jirs dengan menjelaskan bahwa sebenarnya mereka tidak lari dari peperangan, mereka hanya bergabung kembali dengan khalifah dan keluar dari pasukan yang diutusnya. Penjelasan ini berpengaruh besar bagi jiwa para pejuang itu, sehingga mereka dapat kembali menunjukkan keberanian yang luar biasa pada perang-perang berikutnya. Umar menegaskan, "Wahai hamba Allah, setiap muslim boleh mendatangiku. Aku berada dalam kelompok muslim manapun. Semoga Allah merahmati Abu Ubaid. Seandainya dia menyeberang sungai Efrat dan mundur untuk bertahan atau bergabung bersama kami, pasukan bala bantuan yang dikomandoi oleh Al-Mutsana, tanpa harus menghadapi musuh di seberang sungai Efrat, niscaya kami berada dalam kelompok pasukannya." Selanjutnya, Perang Buwaib yang terjadi pada bulan Ramadan 13 Hijriah. Pasca Perang Jirs, Khalifah Umar bin Al-Khattab tidak menyerang Persia selama beberapa waktu, mengingat keruhnya situasi dan kondisi akibat kekalahan yang baru saja menimpa kaum muslimin. Tak lama berselang, sang khalifah kembali menginstruksikan upaya pembebasan wilayah karena khawatir wilayah-wilayah yang sudah dibebaskan pada masanya direbut kembali oleh bangsa Persia. Di samping keinginan kuat untuk menyebarkan ajaran Islam begitu menggebu-gebu dalam dirinya. Untuk itu, Umar segera membentuk pasukan baru untuk bergabung dengan pasukan Al-Mutsana bin Harisah. Sebelumnya, seorang diutus untuk memberitahukan kepada Al-Mutsana yang menunggu di tepi barat sungai Efrat bersama 3.000 pasukannya yang tersisa, agar tetap bertahan sampai pasukan bantuan ini datang. Maka pasukan Al-Mutsana pun membuat markas di Buaib, daerah yang terletak di tepi barat sungai Efrat. Rustam yang mengetahui rencana Umar tersebut segera mengirim surat kepada Mahran al-Hamdani. Mahran al-Hamdani adalah salah seorang panglima perang Persia dan memerintahkannya supaya mengarahkan pasukan untuk menyerang kaum muslimin. Kemudian Mahran dan pasukannya berhenti di tepi timur sungai Efrat lalu mengirim surat kepada Al-Mutsana yang berisi, "Kalian yang akan menyeberang ke sini atau kalian yang akan menyeberang ke sini atau kami yang akan menyeberang ke sana." Terang saja Al-Mutsana mengisyaratkan kepada pasukan musuh agar merekalah yang menyeberang sungai, mengingat apa yang sebelumnya terjadi pada perang Jirs. Pasukan Persia pun menyeberang, sedangkan Al-Mutsana menyiapkan pasukan muslim yang siap yang saat itu mendapat bantuan personil dari sebagian orang Arab Nasrani dari Bani Taghlib dan Namir. Dalam hal ini mereka beralasan, "Setiap kali kami melihat orang-orang Arab berperang melawan orang-orang Persia, maka kami akan ikut berperang membantu sesama bangsa Arab." Lalu pertempuran sengit terjadi antara dua kubu. Perang ini merupakan perang terdahsyat yang pernah dialami kaum muslimin karena begitu banyaknya personal pasukan Persia yang ikut andil di dalamnya. Meskipun demikian, Allah tetap memberikan kemenangan bagi kaum muslimin dan menimpakan kekalahan bagi pasukan Persia. Dan kehendaknya ini seperti halnya kekalahan yang menimpa kaum muslimin pada perang Jirs.
Dalam pertempuran itu, Al-Mutsana bergegas menuju jembatan Buwaib lalu memotongnya. Strategi ini ampuh dan membuat pasukan Persia tidak bisa menyeberang. Akhirnya pasukan Persia tercerai-berai di negeri wilayah kekuasaannya, dan berkeguncangan hebat mengguncang mereka. Sejumlah besar prajurit Persia terbunuh, termasuk panglima mereka Mahran. Sebagian ahli sejarah memperkirakan bahwa sekitar 10.000 personil Persia tewas, dan perang tersebut, sedangkan sejarawan yang lain menyatakan 100.000 personil. Pada perang Buwaid, kaum muslimin mendapat balasan yang baik. Rasa percaya diri mereka pun meningkat. Sampai-sampai Al-Mutsana menegaskan, "Aku pernah memerangi bangsa Arab dan bangsa Persia, baik itu pada masa jahiliyah maupun pada masa Islam. Demi Allah, 100 orang Persia pada masa jahiliyah lebih berat bagiku daripada 1.000 orang Arab. Namun pada hari ini, 100 orang Arab lebih berat bagiku daripada 1.000 orang Persia. Sesungguhnya Allah telah menghilangkan kekuatan dan memalingkan tipu daya mereka. Maka janganlah kalian gentar karena melihat kemegahan mereka, atau banyaknya jumlah mereka, atau melimpahnya tali busur mereka, atau panjangnya panah mereka. Sebab jika mereka tergesa-gesa dalam penggunaan dan kehilangan semua itu, sungguh mereka tak ubahnya seperti binatang ternak. Kemanapun kalian mengarahkan, niscaya mereka akan mengikutinya." Perang Buwaib ini disebut juga Perang Asyar, karena menurut perhitungan rata-rata dari 100 prajurit muslim saat itu, setiap orangnya telah menewaskan 10 prajurit Persia. Meskipun memperoleh kemenangan dalam peperangan tersebut, Al-Mutsana tetap mengakui kesalahannya ketika memerintahkan untuk memutus jembatan penghubung pada perang Jirs. Panglima pasukan muslim ini pun menyatakan, "Aku telah melakukan sesuatu yang menunjukkan kelemahan diri. Semoga Allah melindungiku dari keburukannya, yaitu ketika aku memutuskan untuk mendahulukan kaum muslimin, pasukan bala bantuan melintas jembatan dan memutusnya, sehingga mengeluarkan mereka menuju arena pertempuran sengit. Aku berjanji tidak akan mengulangi kesalahan seperti itu lagi. Maka janganlah kalian melakukan kesalahan yang sama dan mengikuti kehilafanku. Wahai kaum muslimin, sungguh kesalahan ini adalah kehilafan. Tidak sepatutnya seorang pemimpin menyusahkan seseorang kecuali pemimpin itu tidak kuat lagi menahan serangan musuh." Demikianlah sikap seorang pemimpin besar. Kemenangan besar yang diraih tidak menghalangi dirinya untuk mengakui kesalahan pribadi dan memperingatkan orang lain agar tidak jatuh pada atau mengulangi kesalahan serupa. Apapun yang terjadi, kemenangan pada perang Buwaib termasuk kemenangan gemilang, karena perang ini berhasil menggetarkan hati seluruh pasukan Persia. Dari sini, kaum muslimin kemudian maju menyerang mereka dan berhasil menguasai Sawad, wilayah yang terletak di antara negeri Persia dan Sungai Dijlah. Pasukan muslim berperang tanpa gentar, tanpa kendala, dan tidak seorang pun berani menghalangi niat mulia mereka. Irak pun kembali ke tangan kaum muslimin. Sebagian pasukan Islam bahkan menyerang ibu kota Persia, lalu mereka kembali dengan membawa harta rampasan perang dan ghanimah. Mereka juga dapat menguasai Baghdad, yang ketika itu masih berupa perkampungan. Begitu pula Tikrit, kota ini dapat direbut tanpa perlu bersusah payah. Selanjutnya, Perang Hadisiyah pada bulan Muharram 14 Hijriah. Setelah mengalami kekalahan di Buwaib, pihak Persia mencoba introspeksi atas kekalahan itu. Negeri berimperium besar ini pun menemukan bahwasanya penyebabnya adalah karena perselisihan panglima-panglima perang mereka dalam memperebutkan kerajaan dan kesultanan Persia, khususnya perselisihan yang terjadi di antara dua panglima besar, Rustam dan Haizuzlan. Kesadaran tersebut mendorong mereka untuk menyatukan barisan agar bisa mematahkan kekuatan kaum muslimin yang saat itu tengah mengancam Madain, ibu kota Persia. Maka Kisra pun melontarkan celaan terhadap panglima-panglima perang Persia yang berselisih itu, serta melontarkan berbagai ancaman kepada mereka. Di pihak lain, kaum muslimin menyerukan, "Demi Allah, tidak ada sesuatu yang menghinakan kami selain kalian. Sebaiknya kalian segera bersatu, karena jika tidak,
kami tetap akan memerangi kalian, sebab kalianlah yang telah menjerumuskan kami dalam kehinaan. Demi Allah, seandainya kami tidak tahu bahwa memerangi kalian dapat membinasakan, niscaya kami memerangi kalian sekarang juga. Tunggu, apabila kalian tidak mau berhenti menghina agama Islam dan pemeluknya, niscaya kami akan menghancurkan kalian. Meskipun setelah itu kami binasa, yang jelas kami sudah membalas penghinaan kalian. Para panglima Persia saling berselisih, akhirnya sepakat untuk menyerahkan kepemimpinan kepada Yazdazir, salah seorang putra Syahrir bin Kisra. Saat itu Yazdazir baru berumur 21 tahun. Panglima-panglima tadi menjadikan Yazdazir sebagai pemimpin tertinggi demi menyatukan barisan. Mereka pun berlomba-lomba dalam mentaati dan mendukungnya. Kisra muda ini berambisi mengusir kaum muslimin dari wilayah-wilayah Persia. Karena itulah dia mempersiapkan pasukan besar berjumlah 120.000 personil di bawah komando Rustam, yang sebelumnya adalah sebagai panglima tertinggi pasukan Persia. Pasukan besar Persia itu dapat mengambil alih kembali sejumlah daerah dan wilayah yang telah dikuasai oleh kaum muslimin. Bahkan pergerakan pasukan ini sudah mendekati wilayah Hirah. Keadaan semakin memburuk tatkala penduduk Sawad berubah haluan, mengingkari perjanjian damai dan bergabung dengan Persia. Kenyataan ini membuat posisi kaum muslimin melemah. Menghadapi situasi demikian, tidak ada yang bisa dilakukan Al-Mutsanna bin Harisah selain keluar dari Hirah, mundur bersama pasukannya yang semakin berkurang. Lalu dia membuat markas di Zukhar. Kemudian Al-Mutsanna mengirim surat kepada Khalifah Umar bin Al-Khattab guna memberitahukan beliau situasi dan kondisi kaum muslimin. Umar lantas menginstruksikan agar menjauhkan pasukan muslimin dari pasukan Persia, dan dia memerintahkan untuk membuat benteng di wilayah-wilayah berair dekat perbatasan. Selain itu, Umar memintanya supaya menyerukan kepada pasukan berkuda serta para prajurit pemberani dari Bani Rabi'ah dan Bani Mudar untuk ikut berperang. Umar juga menulis surat kepada wakil-wakilnya di wilayah-wilayah Arab dan menyuruh mereka mengirimkan setiap orang yang mampu berjihad menuju perbatasan tersebut. Maka kabilah-kabilah Arab pun berbondong-bondong mengirimkan delegasi mereka ke Madinah. Setelah jumlahnya dianggap memadai, Umar keluar bersama mereka pada awal bulan Muharram tahun 14 Hijriah. Lalu, pasukan ini mendirikan tenda di Haraz setelah berjalan sejauh 3 mil dari Madinah. Tatkala itu Umar menunjuk Sa'ad bin Abu Waqqas untuk memimpin mereka. Umar tidak membiarkan seorang pemimpin atau cendekiawan, juga pemilik kemuliaan atau kekuasaan, dan tidak pula khatib atau penyair, melainkan dia melibatkan orang-orang itu untuk bergabung bersama pasukan muslim. Umar melibatkan semua orang penting dan terkemuka yang ada di situ, sehingga jumlah pasukan yang disiapkan mencapai lebih dari 33.000 personil. Umar lantas berpesan kepada Sa'ad agar dia tidak terperdaya oleh diri sendiri atau karena kedekatannya dengan Rasulullah SAW. Umar juga menasihati Sa'ad agar tetap berada pada apa yang ditetapkan Nabi kepadanya. Setelah itu, Sa'ad pun bergerak menuju wilayah Irak dengan membawa pasukan Islam terbesar untuk berperang melawan Persia. Hingga sesampainya di Zarwad, wilayah yang berada di lintasan jalan menuju Kufah, Sa'ad dan pasukannya berhenti. Mereka menunggu perintah selanjutnya dari sang khalifah. Sementara itu, Al-Mutsanna menunggu kedatangan Sa'ad yang direncanakan akan bergabung bersama pasukannya. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla menakdirkan keduanya tidak bertemu, karena Al-Mutsanna lebih dahulu meninggal akibat luka yang dideritanya di perang Jirs. Namun, sebelumnya dia sempat mengirimkan surat wasiat kepada Sa'ad bin Abu Waqqas yang berisi ringkasan strategi perang melawan Persia. Strategi ini berdasarkan pengalaman perang pribadi Al-Mutsanna bersama saudaranya yang bernama Al-Ma'an bin Harisah dalam berbagai perang melawan pasukan Persia. Dalam surat tersebut, Al-Mutsanna menulis, "Perangilah pasukan Persia di perbatasan-perbatasan wilayah mereka.
yaitu di wilayah yang paling dekat dari tanah Arab dan di wilayah yang paling dekat dengan negeri Persia. Jika kaum muslimin dapat mengalahkan pasukan Persia, maka mereka bisa menguasai wilayah lainnya yang berada di belakang pasukan musuh itu. Namun jika kaum muslimin dikalahkan, mereka masih bisa bergabung bersama kelompok bangsa Arab yang lebih mengetahui jalan keluar yang harus ditempuh dan yang lebih berani bersikukuh dalam mempertahankan tanah airnya, hingga Allah Azza wa Jalla mengembalikan kejayaan kepada mereka. Kaum muslimin benar-benar merasa kehilangan atas meninggalnya Al-Mutsanna, sebab dia seorang panglima perang yang piawai, tidak kalah dengan Khalid bin Al-Walid dalam hal keberanian dan strategi tempurnya. Setelah itu, Sa'ad dan pasukannya bergerak menuju wilayah Syaraf. Kemudian mereka menetap di sana. Di tempat inilah Sa'ad mengatur kekuatan pasukan muslimin sebagai persiapan untuk menghadapi perang yang sangat menentukan. Sa'ad pun membagi pasukannya ke dalam kelompok-kelompok kecil. Setiap kelompok terdiri dari 10 orang personil dan seorang ketua. Pasukan besarnya juga dibagi-bagi per kelompok berdasarkan kabilah-kabilah masing-masing, dan setiap kabilah dipimpin seorang komandan. Sa'ad kemudian menetapkan Salman Al-Farisi sebagai penyeru propagandanis pasukan dan Abdurrahman Al-Bahili sebagai kadi pengambil keputusan darurat. Usai menyusun strategi perang, pasukan muslim bergerak menuju Qadisiyah yang terletak di jalan menghubungkan negeri Persia dan tanah Arab. Di daerah Qadisiyah, Sa'ad dan pasukannya menetap selama 1 bulan sambil mengirimkan pasukan untuk menyerang penduduk Sawad, Uskur, dan Ambar secara gerilya pada malam hari. Selama penyerangannya, pasukan itu diberi perbekalan yang mencukupi kebutuhan pokok semua prajurit selama beberapa waktu. Sa'ad juga menyebarkan mata-mata dan para pengintai ke Hirah untuk mengirimkan informasi penting mengenai pasukan Persia. Dan berdasarkan informasi mereka diketahui bahwa Rustam, salah seorang panglima besar Persia, sudah tiba di Sabat. Di tengah-tengah persiapan perang yang dilakukan pasukan Persia dan pasukan Muslim, Khalifah Umar mengirim surat kepada Sa'ad yang berisi perintah agar mengirimkan delegasi untuk menemui Yazdazir, Kisra budak Persia. Tujuannya adalah membuat kesepakatan damai dan gencatan senjata dan mengungkapkan kehendak kaum muslimin yang sebenarnya dalam setiap upaya pembebasan dan ekspansi wilayah. Lalu Sa'ad memilih 20 orang prajurit muslim dan mengangkat An-Nu'man bin Muqrim sebagai ketua mereka. Turut serta dalam delegasi ini Asyad bin Manshi, Umar bin Madi, Al-Mughirah bin Syu'bah. Delegasi tersebut pun berangkat menuju Kisra Yazdazir. Sampainya di Hiro, Yazdazir mengizinkan mereka masuk. Kemudian dia mengumpulkan para penggawa kerajaan untuk berdiskusi dengan An-Nu'man dan para delegasi muslim lainnya. Yazdazir lantas bertanya kepada mereka, "Apakah alasan kalian datang ke sini? Apa yang mendorong kalian untuk memerangi kami? Dan mengapa kalian begitu antusias untuk menguasai negeri kami? Apakah karena kami tidak mempedulikan kalian sehingga kalian berani melawan kami? Janganlah kalian tertipu dengan semua perlakuan kami terhadap kalian. Jika kalian datang ke sini karena kelaparan, niscaya kami akan kirimkan bahan-bahan makanan kepada kalian. Bahkan kami akan memuliakan kalian, memberi pakaian kalian, dan memberikan kerajaan yang dapat menyenangkan hati kalian." An-Nu'man menanggapi perkataan Kisra Yazdazir dengan menjelaskan perihal tujuan diutusnya Rasulullah SAW tentang sejarah dakwah Islam dan tujuan-tujuannya, juga mengenai sikap bangsa Arab terhadap risalahnya, serta mengenai bergabungnya mereka di bawah panji jihad demi meluasnya dakwah ini. An-Nu'man menjelaskan pula bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk memulai dakwah kepada umat-umatnya terdekat, kemudian menyerukan kepada mereka untuk masuk Islam. Selanjutnya An-Nu'man menyerukan kepada Yazdazir dan kaumnya untuk masuk Islam atau membayar jizyah. Dan jika kedua pilihan tersebut tidak diindahkan, maka perang dan pertempuran akan dikobarkan. Keberanian An-Nu'man melontarkan seruan demikian membuat Yazdazir murka hingga Kisra ini berseru kepada An-Nu'man,
Jikalau bukan karena utusan tidak boleh dibunuh, niscaya aku akan membunuh kalian. Aku tidak memiliki apa-apa yang bisa kuberikan kepada kalian selain tanah. Yazdazir kemudian memerintahkan pengawalnya untuk mengeruk tanah dan kembali berseru, "Bawalah tanah ini kepada pemimpin utusan itu, dan giringlah mereka hingga keluar dari pintu-pintu Madain." Tidak hanya itu, Yazdazir juga mengancam dan menakut-nakuti para delegasi muslim tersebut, yaitu dengan menegaskan bahwa dia akan mengirimkan Rustam, panglima perang Persia yang tangguh, untuk mengubur mereka dalam-dalam di parit Sabur yang berada di wilayah Qadisiyah. Adapun pihak delegasi muslim melihat tanda-tanda keberuntungan dengan diberikannya songgok tanah tadi. Lantas mereka menyatakan optimisme berupa kemenangan kaum muslimin kepada Sa'ad. Tidak lama berselang, Rustam pun bergerak maju bersama pasukannya yang berjumlah 100.000 personil. Lalu mereka mendirikan tenda-tenda di Nazaf, persis di depan benteng Kidis, tempat Sa'ad dan pasukan muslim mendirikan tenda-tenda di sisinya. Menyadari pergerakan mereka, Sa'ad segera mengirimkan seorang mata untuk mengumpulkan informasi tentang persiapan perang pasukan Persia. Bahkan dari pengintaian ini, mata-mata itu dapat menangkap seorang prajurit musuh untuk dimintai keterangan rahasia. Zulaikha al-Asadi, salah seorang yang pernah mengaku sebagai nabi dan telah masuk Islam kembali dengan keislaman yang baik hingga menjadi prajurit muslim yang ikhlas, berani mempertaruhkan nyawanya dalam mengemban tugas mereka. Zulaikha mengendap-endap dan menyelinap ke dalam salah satu tenda pasukan Persia pada malam hari. Lalu dia berkeliling di tengah-tengah mereka dan mengamati jumlah personil dan persiapan persenjataan musuh. Sampai tatkala melihat seekor kuda cantik milik panglima Persia, Zulaikha bergegas melarikan diri dengan kudanya. Tentara Persia yang merasa curiga pun mengutus 3 orang penunggang kuda terbaik untuk segera mengejarnya. Zulaikha membunuh salah seorang penunggang kuda itu dalam pengejaran ini. Kemudian dia berpapasan lagi dengan penunggang kedua dan dapat membunuhnya. Namun ketika berpapasan dengan penunggang ketiga, dia hanya melumpuhkan dan menjadikannya tawanan. Tawanan tersebut lalu diserahkan oleh Zulaikha kepada Sa'ad, tidak lain yang untuk diminta keterangan mengenai strategi pasukan Persia. Kemudian prajurit berkuda Persia ini memeluk Islam dan menamakan dirinya Muslim. Sungguh, dia turut berpartisipasi dengan baik dalam perang Qadisiyah dan peperangan lainnya bersama kaum muslimin. Rustam dan pasukannya menetap di tempat persinggahan mereka di Nazaf selama kurang lebih 4 bulan tanpa memerangi kaum muslimin. Mereka berharap dapat pulang tanpa berperang dan rela menjadikan kepulangan itu sebagai harta rampasan perang mereka. Berulang kali utusan dikirimkan baik dari pihak Rustam maupun dari pihak Sa'ad dengan harapan kesepakatan damai bisa tercapai. Al-Mughirah bin Syu'bah sempat menjadi juru bicara delegasi kaum muslimin. Ketika mendapati utusan kaum muslimin itu, Rustam serta-merta menyatakan perang. Panglima Persia ini berseru dengan suara lantang, "Tidak ada perdamaian antara kami dan kalian." Al-Mughirah menanggapi, "Kalau begitu, kalian yang lebih dahulu maju menyerang kami, atau kami yang maju lebih dahulu menyerang kalian?" Rustam pun menegaskan, "Kami yang akan menyerang kalian lebih dahulu." Kemudian, kedua panglima pasukan mempersiapkan tentara masing-masing untuk segera berperang. Perang dahsyat pun berkecamuk antara dua pasukan ini hingga 4 hari lamanya. Perang hari pertama dinamakan Perang Armats. Dalam perang ini, pasukan Persia unggul disebabkan kepanikan yang melanda kuda-kuda pasukan muslimin saat melihat pasukan bergajah. Perang hari pertama dinamakan demikian karena kacau balaunya kaum muslimin ketika itu. Perang hari kedua dinamakan Perang Agwats. Sebelum perang ini dimulai, jenazah-jenazah yang gugur pada perang hari pertama dikuburkan. Prajurit-prajurit muslim yang terluka juga dibawa ke tempat paramedis yang ditangani kaum wanita. Ketika itu, pasukan bala bantuan dari Syam di bawah pimpinan Hasim bin Utbah bin Abu Waqqas sudah tiba sehingga menambah kekuatan di kubu kaum muslimin. Dalam perang ini, pasukan muslim menggunakan siasat perang yang mengelabui pasukan Persia. Al-Qaqqa bin Amr dan sejumlah prajurit diposisikan di garis depan untuk menggentarkan pasukan musuh.
Penyerangan tidak dilancarkan sekaligus, tapi dilakukan secara bertahap, pasukan per pasukan. Setiap kali para prajurit Muslim maju untuk melancarkan serangan, Al-Qaqqa bertakbir, lalu mereka yang berada di belakangnya ikut bertakbir. Ketika Al-Qaqqa maju menyerang, mereka pun turut menyerang bersamanya. Kaum muslimin menyerbu pasukan Persia dengan unta-unta mereka. Setelah disandangkan kain cadar di kepala setiap hewan tunggangan ini, bentuk kepala unta-unta itu terlihat aneh membuat takut kuda-kuda pasukan Persia. Pada saat yang sama, kuda-kuda kaum muslimin bergerak mengelilingi unta-unta tersebut untuk melindungi mereka. Kali ini kuda-kuda pasukan Persia mengalami dilema seperti kuda-kuda kaum muslimin pada hari pertama yang ketakutan ketika melihat pasukan gajah Persia. Secara keseluruhan, perang hari kedua dimenangkan pasukan muslimin. Dalam perang hari kedua ini sekitar 10.000 prajurit Persia tewas, sedangkan yang gugur sebagai syuhada dari pihak muslimin berjumlah sekitar 2.000 prajurit. Perang hari kedua dinamakan Perang Agwat karena datangnya pertolongan dan bala bantuan bagi pihak kaum muslimin. Pada hari ketiga, yaitu yang dinamakan dengan Perang Ammas, kedua pasukan kembali berperang. Pasukan gajah Persia kembali beraksi di tengah-tengah kuda-kuda pasukan muslimin. Kali ini kaum muslimin mengarahkan tombak-tombak mereka ke mata dan bibir gajah tersebut, membuat hewan besar itu berlarian tidak tentu arah. Tentu saja yang demikian menjadikan barisan pasukan Persia kacau balau sehingga terpukul mundur. Dan karenanya membuat semangat tempur mereka lemah, perang terus berkecamuk sepanjang malam. Tak ada lagi suara yang terdengar pada hari itu selain dentingan suara pedang dan derap kaki kuda. Sehingga mereka memasuki hari keempat, yakni hari terakhir peperangan panjang ini yang dikenal dengan Perang Qadisiyah. Di hari keempat, Allah menetapkan kemenangan gemilang bagi pasukan muslim dalam melawan pasukan Persia. Panglima perang Persia Rustam pun tewas di tangan Hilal bin Alqamah. Tak ada perang yang lebih dahsyat bagi kaum muslimin daripada perang Qadisiyah, baik dalam perang melawan Persia maupun melawan bangsa lainnya. Maka saat segera menulis surat kepada Khalifah Umar untuk memberitahukan kemenangan besar ini. Sebelum surat itu dikirimkan, setiap hari sang khalifah pergi menuju salah satu jalan menuju Irak, menanyakan kepada kafilah dagang yang lewat tentang keadaan kaum muslimin yang sedang berperang di Qadisiyah hingga tengah hari. Hal itu terus dilakukan Umar sampai utusan yang membawa surat dari Sa'ad datang kepadanya lalu menyampaikan berita gembira perihal kemenangan kaum muslimin dan anugerah yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka. Perang Qadisiyah dinilai sebagai perang yang menentukan antara dua kubu yang bertikai, bangsa Persia dan kaum muslimin. Kemenangan yang diraih oleh kaum muslimin pada perang ini begitu besar, baik dari segi materi maupun non-materi. Sebaliknya, kekalahan yang dialami bangsa Persia pada perang ini sangat tragis, mengingat mereka telah mengerahkan seluruh kekuatan yang dimiliki untuk menghadapi perang ini. Persiapan demikian tidak pernah mereka lakukan pada perang-perang sebelumnya. Oleh karena itu, kekalahan ini benar-benar kian melemahkan mental pasukan Persia dan menghancurkan kekuatan material negeri tersebut. Sebaliknya, mental kaum muslimin semakin meningkat sehingga memungkinkan mereka untuk melebarkan sayap sampai wilayah Hirah dan kota-kota di sekitarnya hingga kemudian menguasai Madain, ibu kota Persia. Semua kejayaan tersebut diraih kaum muslimin, di samping juga ganimah atau harta rampasan perang berlimpah yang mereka peroleh, yakni dalam jumlah yang belum pernah didapatkan pada perang-perang sebelumnya. Ilustrasinya, jika dihitung-hitung, setiap prajurit muslim mendapatkan 6.000 keping uang Persia dari harta rampasan perang itu. Hasil lainnya banyak kabilah Arab di Irak yang penduduknya berbondong-bondong memeluk Islam. Jazirah Arab sendiri sudah lama menunggu akhir peperangan antara Persia dan Arab ini. Dan Allah Azza wa Jalla menakdirkan kemenangan berada di kaum muslimin dalam perang yang panjang itu, dan Dia menjadikan momentum atas hilangnya kesedihan hinaan umat Islam untuk selama-lamanya.
Sa'id bin Abu Waqqas dan pasukan muslim bertahan di Qadisiyah selama 2 bulan setelah menang dalam pertempuran melawan Persia, sesuai instruksi Khalifah Umar. Sang Khalifah memerintahkan Sa'ad mengistirahatkan seluruh pasukannya guna menghimpun kembali semangat dan memulihkan kekuatan. Dengan demikian, mereka bisa lebih bergairah dalam mengejar prajurit-prajurit Persia yang melarikan diri dalam melepaskan seluruh wilayah Irak dari jeratan para Kisranya, sampai kemudian membebaskan negeri-negeri mereka. Sementara para prajurit Persia melarikan diri ke Madain, ibu kota mereka. Saat pemerintah Khalifah Umar untuk kembali bergerak datang, Sa'ad dan pasukannya bergerak menuju kota Babil. Di kota ini, kaum muslimin bertemu dengan sebagian pasukan Persia yang melarikan diri. Kemudian mereka pun ditaklukkan. Di tengah perjalanan, para pemimpin kota-kota kecil di Persia menghadap kepada Sa'ad bin Abu Waqqas dan mengutarakan keinginan mereka untuk masuk Islam atau membayar jizyah sebagai wujud perjanjian damai. Selanjutnya, Sa'ad melanjutkan ekspansi atas negeri-negeri Irak hingga semua wilayah masuk dalam kekuasaan Islam. Kaum muslimin pun menetap sepanjang musim panas tahun itu di daratan rendah yang terletak di antara dua sungai, Dijlah dan Efrat, hingga instruksi dari sang khalifah untuk maju bergerak menuju ibu kota Persia, Madain, tiba. Sesudah diinstruksikan, Khalifah Umar, Sa'ad meneruskan perjalanan hingga sampai ke Madain dunia. Kemudian pasukan muslim mengepung kota ini sampai penduduknya jenuh hingga mereka meninggalkannya. Maka Sa'ad dan pasukannya memasuki dan bermukim di kota itu selama beberapa hari. Tidak lama kemudian, Sa'ad mempersiapkan pasukannya untuk menyerang Madain. Sebagian penduduk Madain dunia menunjuki kaum muslimin rute penyeberangan yang relatif mudah agar bisa cepat sampai ke tepi timur sungai Dijlah, karena memang tidak ada tempat penyeberangan yang dapat digunakan. Sa'ad lantas memerintahkan pasukannya untuk menyeberang di bawah pengawasan 500 prajurit pemanah. Hal itu dilakukan karena mengetahui bahwasanya Yazdazir sedang berupaya memindahkan semua barang berharga dan simpanan yang berada di Madain Ulya. Manakala penduduk kota tersebut melihat pergerakan kaum muslimin, sebagian besar dari mereka bergegas meninggalkan rumah masing-masing. Kisra Yazdazir sendiri segera melarikan diri ke Helwan. Sa'ad bersama pasukannya pun memasuki Madain, ibu kota Persia, tanpa perlawanan berarti. Adapun orang-orang yang masih berada di sekitarnya, mereka merasa aman. Mereka tetap tinggal di situ dengan secara sukarela membayar jizyah. Dan dengan begitu mereka mendapat jaminan keamanan dari kaum muslimin. Peristiwa takluknya Madain terjadi pada bulan Safar tahun 16 Hijriah. Ketika tiba di Madain dunia, Sa'ad bin Abu Waqqas dan pasukannya melihat istana putih Kisra Persia Al-Kashrul Al-Abyad di tepi lain sungai Dijlah. Dirar bin Al-Khattab, saudara Umar bin Al-Khattab, berseru, "Allahu Akbar, inilah istana putih Kisra. Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya." Kaum muslimin di belakang Dirar serentak bertakbir. Sebab mereka ingat akan asar yang menyebutkan bahwa sekelompok muslim akan membebaskan Baitul Abyad, istana putih Kisra Persia. Para sahabat juga ingat terhadap betapa inginnya mereka merealisasikan apa yang disebut asar tersebut melalui tangan mereka sendiri, dan kebenaran hal itu semakin menguatkan mental kaum muslimin. Sa'ad bin Abu Waqqas, pemimpin pasukan muslim kala itu, memasuki Al-Kasrul Abyad, istana putih Kisra, sambil membaca ayat. Betapa banyak taman-taman dan mata-mata air yang mereka tinggalkan, juga kebun-kebun serta tempat-tempat kediaman yang indah, dan kesenangan-kesenangan yang dapat mereka nikmati di sana. Demikianlah, dan kami wariskan semua itu kepada kaum yang lain. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 25-28. Di sana ini, Sa'ad bin Abu Waqqas mengerjakan sholat pembebasan Irak sebanyak 8 rakaat tanpa berjamaah dan tanpa diselingi salam, kecuali pada akhir salatnya. Setelah itu, Sa'ad menjadikan tempat ini sebagai masjid. Sa'ad bin Abu Waqqas dan pasukannya tinggal di Madain pada hari Jumat pertama bulan Safar, tahun 16 Hijriah. Dan hari itu adalah Jumat pertama dilaksanakannya salat di Irak.
Setelah itu Sa'ad mengumpulkan perbendaharaan Kisra berupa harta dan benda-benda berharga, lalu membagi-bagikannya kepada kaum muslimin. Setelah dihitung, bagian untuk setiap prajurit penunggang kuda kaum muslimin adalah 12 dirham. Rumah-rumah di Madain juga dibagi-bagikan kepada kaum muslimin. Sesudah itu mereka menetap di wilayah ini dan menjadikan salah satu tempat tinggal bagi kaum muslimin di wilayah Irak. Kemudian Sa'ad mengirimkan 1/5 ganimah tersebut kepada Khalifah Umar bin Al-Khattab di Madinah untuk dibagi-bagikan kepada kaum muslimin yang berada di sana. Sa'ad bin Abu Waqqas menetap di Madain pada musim panas tahun 16 Hijriah. Sesuai dengan instruksi Khalifah Umar bin Al-Khattab, instruksi ini berdasarkan pendapatnya bahwa untuk sementara waktu, pasukan kaum muslimin berkonsentrasi pada wilayah-wilayah yang sudah dibebaskan saja dan tidak memperluaskan hingga ke wilayah pegunungan yang memisahkan daerah Sawad dari Irak, Persia dengan Azerbaijan. Akan tetapi, orang-orang Persia itu sengaja memancing kaum muslimin agar memerangi mereka di wilayah-wilayah pegunungan. Mereka mengira pasukan muslimin tidak akan mampu berperang di wilayah terjal itu. Orang-orang Persia pun membuat basis pertahanan di wilayah Jalula dan membuat parit berukuran besar. Di situ mereka berkumpul dan bersiaga di bawah komando Mahran Ar-Razi. Sementara Yazdazir, Kisra mereka, sudah berada di Helwan. Dialah yang memasok bantuan untuk mereka berupa kebutuhan perang dan bala tentara. Sa'ad memberitahukan pada Khalifah Umar tentang hal ini. Umar lantas menginstruksikan Sa'ad agar mengerahkan pasukan untuk menyerang orang-orang Persia di bawah komando Hashim bin Utbah. Lalu Hashim bergerak bersama 12.000 personil pasukannya menuju Jalula, kemudian mengepungnya selama 2 bulan. Namun, kaum muslimin tidak memperoleh hasil yang menggembirakan. Karena itulah Hashim meminta kepada Sa'ad supaya mengirimkan bala bantuan. Sa'ad pun mengirimkan bala bantuan kepadanya. Setelah lama melakukan pengepungan, pasukan muslim memutuskan untuk menyerang parit dan menembus pertahanan orang-orang Persia itu. Hingga akhirnya kaum muslimin dapat menembus parit tersebut dan menguasai Jalula secara paksa setelah melalui pertempuran sengit. Kisra Yazdazir menyadari bahwa keberadaannya di Helwan sudah tidak memungkinkan lagi. Maka dia memutuskan untuk melarikan diri ke Rai. Setelah itu, pasukan muslim di bawah komando Al-Qoqo bin Am bin Al-Tamimi bergerak ke Helwan. Kaum muslimin pun melakukan kota ini pada bulan Zulqa'dah tahun 16 Hijriah. Harta rampasan perang yang diperoleh di Helwan cukup besar, sehingga prajurit mendapat bagian 9.000 dirham. Bahkan ada sejarawan yang mengatakan lebih dari itu. Pembebasan Nahawan atau Fathul Futuh tahun 21 Hijriah. Guna membalas kekalahan demi kekalahan yang dialami bangsa Persia, Yazdazir memutuskan untuk mengobarkan perang besar-besaran melawan kaum muslimin. Kisra muda ini berharap dapat menghancurkan dan mengusir pasukan muslimin dari wilayah-wilayah yang pernah mereka kuasai. Maka Sang Kisra mempersiapkan pasukan besar yang diambil dari wilayah-wilayah sekutu Persia yang masih loyal terhadapnya. Jumlah tentara yang berhasil dihimpunnya mencapai 150.000 personil. Pasukan besar ini dipimpin seorang panglima besar yang bernama Fairuzad. Yazdazir juga berupaya semaksimal mungkin agar setiap personil pasukannya tidak lari dari medan perang, sehingga dia mengikatkan rantai-rantai pada bala tentaranya. Kemudian pasukan Persia ini bergerak menuju Nahawan dan membuat markas di situ. Berita tentang mobilisasi pasukan secara massal oleh Persia sampai ke telinga Khalifah Umar bin Al-Khattab. Tanpa berpikir panjang, sang Khalifah pun menugaskan An-Nu'man bin Muqrin sebagai panglima pasukan kaum muslimin menggantikan Sa'ad bin Abu Waqqas karena Umar merasa kecewa terhadap beberapa tindakan Sa'ad Sa'ad di Kufah. Jumlah tentara kaum muslimin dalam perang ini mencapai 30.000 personil. Sesampainya di Nahawan, pasukan muslim melihat pasukan Persia bertahan di benteng yang sangat kuat.
Meskipun demikian, mereka dapat ditarik keluar dari benteng itu dengan strategi perang jitu An-Nu'man. Dalam melancarkan strategi ini, sebagian prajurit Muslim menuju pertahanan pasukan Persia dengan memperlihatkan kondisi seolah-olah telah kalah. Dan dengan begitu, pasukan Persia keluar dari benteng mereka karena begitu bernafsu untuk mengalahkan kaum muslimin. Maka pada saat itulah pasukan Muslim berbalik menyerang mereka. Al-Qa'qa' bin Am memimpin pelaksanaan strategi tersebut. Dengan sigap, Al-Qa'qa' melancarkan serangan serempak bersama sebagian muslim lainnya. Kemudian dia sengaja memerintahkan pasukannya mundur saat pertempuran sengit masih berlangsung. Karena mengira pasukan muslim ini telah kalah, pasukan Persia pun mengejar Al-Qa'qa'. Dan ketika itulah An-Nu'man memerintahkan pasukannya untuk menyerang balik secara serentak, yakni setelah dia mengibar-ibarkan bendera 3 kali seraya bertakbir dan berdoa. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar menyejukkan mataku pada hari ini dengan kemenangan yang memuliakan Islam. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar menyejukkan mataku pada hari ini dengan kemenangan yang memuliakan Islam dan menghinakan orang-orang kafir. Sesudah itu, cabutlah nyawaku dan butuh nawaku untuk menemuimu sebagai syahid. Kaum muslimin menyerang musuh dengan gigih. Tidak ada seorang pun prajurit muslim yang berharap pulang kepada keluarganya hingga dia gugur sebagai syahid atau memperoleh kemenangan. Perang pun berkecamuk dengan hebatnya. Tidak ada yang terdengar selain suara dentingan pedang dan tombak yang saling beradu. Ketika itu, kaum muslimin benar-benar mendapat cobaan yang sangat berat. Akan tetapi mereka tetap bersabar dan Allah memberikan kemenangan kepada mereka atas pasukan Persia yang mengikat diri mereka dengan rantai-rantai. Apabila salah seorang prajurit Persia jatuh, maka jatuhlah bersamanya 7 prajurit Persia yang lainnya, sehingga sebagian mereka menimpa sebagian lainnya, hingga mereka semua tewas. Panglima perang kaum muslimin An-Nu'man bin Muqrin gugur dalam perang ini. Saudaranya yaitu Ma'qil sempat merahasiakan kabar kematiannya. Setelah An-Nu'man gugur, bendera perang diambil oleh Huzaifah bin Al-Yaman hingga kaum muslimin benar-benar meraih kemenangan. Ma'qil segera menulis surat kepada Khalifah Umar untuk menyampaikan berita kemenangan ini. Seraya berpesan kepada utusan yang membawa surat ini, sampaikanlah kabar gembira ini kepada Amirul Mukminin mengenai kemenangannya yang dengannya Allah memuliakan Islam dan pemeluknya, serta menghinakan orang-orang kafir dan pemeluknya. Setelah menemui kabar tersebut, Khalifah Umar pun memuji Allah. Kemudian dia bertanya pada utusan itu, apakah An-Nu'man yang mengutusmu? Utusan itu lalu menjawab, An-Nu'man gugur sebagai syahid. Mendengar hal itu, Umar langsung menangis lalu mengucapkan istirja. Kemudian dia berkata, celakalah kamu, siapa lagi yang gugur? Utusan itu menjawab, fulan, fulan, dan fulan, hingga menyebutkan beberapa nama orang yang mati syahid. Dan masih banyak nama lain dari mereka yang gugur yang tidak engkau kenal, wahai Amirul Mukminin. Sambil menangis, Umar lantas berkata, tidak mengapa Umar tidak mengenal mereka, karena sesungguhnya Allah mengenal mereka. Pembebasan Nahrawan dikenal dengan istilah Fathul Futuh, karena pembebasan ini adalah pembebasan dan kemenangan terbesar yang pernah diraih kaum muslimin. Tidak ada perang yang lebih dahsyat dari pasukan muslim dengan pasukan Persia setelah perang ini. Di samping itu, perang Nahrawan adalah perang penentu di antara kedua belah pihak, dan kekalahan yang dialami Persia dalam perang ini begitu telak. Mereka kehilangan sekitar 30.000 prajuritnya. Pada perang Nahrawan, pasukan kaum muslimin berhasil mendapatkan harta rampasan perang yang sangat banyak. Setelah perang ini, pasukan kaum muslimin berhasil menguasai Hamazan dan Rai. Sementara itu, Yazdazir, Kisra Persia melarikan diri ke Khurasan. Kemudian ke perbatasan terjauh di wilayah timur. Di sanalah dia melakukan upaya-upaya untuk mengembalikan kejayaan Persia, namun usahanya selalu sia-sia. Setiap penguasa Persia di wilayah barat berjanji untuk mentaati penguasa muslim dengan konsekuensi membayar jizyah. Tidak sedikit orang Persia setelah perang Nahrawan memeluk Islam manakala melihat kaum muslimin telah menguasai seluruh wilayah mereka, dan mereka tunduk kepada penguasa muslim seperti wilayah Ahwaz, Qumkasyan, dan Azerbaijan. Banyak juga orang Persia yang masuk Islam dan mempelajari bahasa Arab serta bergabung dalam komunitas masyarakat muslim. Golongan mereka ini dikenal dengan Mawali. Banyak pula
dari golongan mereka yang kemudian menduduki posisi penting dalam aspek kehidupan politik, sosial, dan profesi. Sesudah seluruh wilayah Persia ditaklukkan, Umar bin Al-Khattab melanjutkan penyerangan ke kubu Romawi guna membebaskan wilayah Syam dan Mesir yang mereka kuasai. Beberapa peristiwa terkait pembebasan dan ekspansi wilayah tersebut insya Allah akan kami sampaikan pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.